Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai skala intensitas gempa bumi atau biasa disingkat dengan SIG pada mata kuliah rekayasa gempa program studi sarjana terapan DIMPA Teknik Sipil program vokasi UNISA tahun 2021. Baik, agenda yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama adalah skala intensitas gempa bumi berdasarkan BMKG dan pengertian dari skala intensitas. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenal tentang skala intensitas gempa bumi. Skala intensitas gempa bumi. Pengertian dari intensitas gempa bumi adalah besaran kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bumi di lokasi tertentu dan efeknya terhadap manusia dan infrastruktur yang ada. Intensitas ditentukan berdasarkan kekuatan gempa bumi, jarak antara gempa bumi dengan epicenter dan kondisi geologi lokal wilayah tersebut. Intensitas dihitung berdasarkan pengamatan secara visual langsung terhadap kerusakan akibat gempa bumi yang terjadi. Dan intensitas ini dapat memberikan gambaran nilai kekuatan gempa bumi dari pusat gempanya. Baik, di sini ada gambar peta Indonesia dengan skala gempa bumi yang ada. Skala intensitas gempa bumi untuk memberikan informasi yang lebih mudah, BMKG menggunakan skala SIG atau skala intensitas gempa bumi. Skala ini adalah menyatakan dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya gempa bumi. Skala intensitas gempa bumi atau SIG BMKG ini digagas dan disusun dengan mengakomodir keterangan dampak gempa bumi berdasarkan tipikal budaya atau bangunan di Indonesia. Skala intensitas gempa bumi, skala ini disusun lebih sederhana dengan hanya memiliki 5 tingkatan, yaitu dari tingkatan pertama sampai dengan kelima. SIG BMKG diharapkan bermanfaat untuk digunakan dalam penyampaian informasi terkait mitigasi gempa bumi dan atau respon cepat pada kejadian gempa bumi yang besar. Skala ini dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat, khususnya masyarakat, untuk dapat memahami tingkatan dampak yang terjadi akibat gempa bumi dengan lebih baik dan akurat. Baik, di sini kita bisa lihat di tabel sebelah kiri ada skala SIG BMKG dari yang pertama sampai dengan yang kelima. Kita akan bahas satu persatu. Dari skala yang pertama di sini adalah diberikan warna putih. Deskripsi sederhananya adalah tidak dirasakan atau not felt. Deskripsi rincinya tidak dirasakan atau dirasakan hanya oleh beberapa orang tetapi terekam oleh alat. Skala MMI-nya adalah skala 1 sampai dengan 2. IGE-nya adalah kurang dari 2,9. Skala yang kedua adalah warna hijau. Deskripsi sederhananya itu dirasakan atau fluid. Kalau di deskripsi secara rincinya dirasakan oleh orang banyak tetapi tidak menimbulkan kerusakan. Benda-benda ringan yang digantung dia akan bergoyang dan jendela akan bergetar. Skala MMI-nya di sini adalah skalanya 3 sampai dengan 5. IGE-nya adalah antara 2,9 sampai dengan 8. Yang ketiga warna kuning. Deskripsi secara sederhana adalah kerusakan ringan atau slight damage. Deskripsi secara rincinya bagian dari struktur bangunan akan mengalami kerusakan ringan. Contohnya seperti retak rambut pada dinding, atap akan bergeser ke bawah, penutup atap ya maksudnya, dan mungkin sebagian genteng atau penutup atap akan berjatuhan. Skala MMI-nya di sini 6, IGE-nya adalah antara 89 sampai dengan 160. Skala yang keempat diberikan indikator warna jingga. Ya, deskripsi sederhananya adalah kerusakan sedang atau moderate damage. Ya, di sini deskripsi rincinya adalah banyak retakan terjadi pada dinding bangunan sederhana. Mungkin sebagian akan roboh, terus kaca akan pecah, terus plester dinding itu akan sebagian akan terlepas, terus hampir sebagian besar penutup atap akan bergeser ke bawah atau mungkin akan jatuh. Dan struktur bangunan akan mengalami kerusakan ringan sampai dengan sedang. Skala MMI-nya di sini adalah skala 7 sampai dengan 8. IGE-nya antara 168 sampai dengan 560.
Baik, skala yang kelima, ini diberikan warna merah. Kerusakannya termasuk kerusakan berat, ya. Secara sederhananya heavy damage. Terus deskripsi secara rincinya, sebagian besar dinding bangunan permanen akan roboh. Jadi dinding-dinding itu kemungkinan akan roboh. Struktur bangunan akan mengalami kerusakan yang cukup berat. Kemudian rel kereta api dia akan melengkung. Skala MMI-nya di sini adalah skala 9 sampai dengan 12, ya. PGA-nya di sini lebih dari 564. Oke. Baik, di sini ada skala MMI di kolom 5, ya. Kita akan mengenal lebih dekat mengenai skala MMI. Ya. Skala MMI adalah skala Modified Merciless Intensity. Jadi dalam kolom 5 tadi kita bisa lihat pada tabel SIG BMKG tuliskan ada namanya skala MMI atau kepanjangannya adalah Modified Merciless Intensity, yaitu skala untuk mengukur kekuatan gempa bumi yang merupakan modifikasi dari skala Mercalli. Jadi diambil dari kata Mercalli atau yang menemukannya. Skala yang digagas secara vulkanologis oleh Giuseppe Mercalli dari Italia pada tahun 1902 yang dilakukan oleh seismologi Harry Wood and Frank Newman tahun 1931. Intensitas dihitung berdasarkan pengamatan visual. Jadi kita melihat kondisi yang terjadi di sekitar kita secara visual terhadap kerusakan akibat dari gempa bumi. Dan intensitas ini, skala MMI ini maksudnya ya, dapat memberikan gambaran nilai kekuatan gempa bumi atau magnitude pada pusat gempanya. Ya. Skala intensitas MMI pada umumnya untuk menentukan secara tepat intensitas dari suatu gempa bumi di suatu daerah dikirimkan suatu tim peneliti, ya, yang dia langsung terjun ke lapangan atau daerah di mana terdapat efek atau pengaruh gempa bumi tersebut. Pengamatan ini perlu pengetahuan mengenai kondisi geologi dan tipe konstruksi bangunan. Nah, di sini biasanya selain orang teknik sipil, biasanya juga ada orang dari geologi, ya. Perbedaan magnitudo dengan intensitas dari suatu gempa bumi adalah magnitudo ini dihitung dari catatan alat, kalau sedangkan intensitas itu didasarkan atas akibat langsung yang terjadi dari getaran gempa bumi tersebut. Baik, tadi di skala MMI ada skala 1 sampai dengan 12. Kita akan jelaskan satu persatu. Ya, skala 1 ini dampak yang terjadi adalah getaran tidak dirasakan kecuali dalam keadaan hening oleh beberapa orang. Skala yang kedua, dampaknya getarannya dirasakan oleh beberapa orang yang tinggal diam. Jadi yang lagi duduk diam tidak melakukan apa-apa pasti akan merasakannya, lebih-lebih di rumah tingkat atas, lantai 2 atau selebihnya. Benda-benda ringan yang digantung akan bergoyang, jadi misalkan lampu atau mungkin bigora itu dia akan bergoyang. Oke, skala yang ketiga, dampaknya getaran dirasakan nyata dalam rumah tingkat atas. Terasa getaran seakan ada truk lewat, jadi kalau mungkin kita berdiri santai di suatu daerah terus ada truk lewat, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian lamanya getaran dapat ditentukan. Yang keempat, dampaknya pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang. Jadi di bagian luar rumah ada beberapa orang yang merasakannya. Pada malam hari orang akan terbangun, piring-piring dan gelas bisa jadi pecah, jendela dan pintu berbunyi, dinding akan berderi karena pecah-pecah, kacau seakan-akan truk besar melanggar rumah, kendaraan yang tidak berhenti bergerak dengan jelas. Skala yang kelima, dampaknya getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk, orang akan banyak yang terbangun, jendela kaca dan plester dinding pecah, barang-barang akan terpelanting, ya, entah itu yang di atas meja atau mungkin sedang digantung, terus pohon-pohon tinggi dan barang-barang besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. Yang skala keenam, dampaknya adalah getaran dirasakan oleh semua penduduk, kebanyakan terkejut dan akan lari keluar, kadang-kadang meja kursi bergerak, plester dinding dan cerobong asap pabrik rusak, dan terjadi kerusakan ringan. Yang ketujuh, dampaknya adalah semua orang keluar rumah, kerusakan ringan pada rumah-rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik, ya. Jadi kalau kita sudah mendesain konstruksi dengan sangat baik, terus terjadi kerusakan ringan, berarti termasuk kategori yang ke-7. Cerobong asap akan pecah atau retak-retak, goncangan terasa oleh orang yang naik kendaraan. Jadi kalau di dalam mobil kita merasakan goncangan, berarti ini termasuk skala yang ke-7 secara skala MMI. Yang ke-8,
dampaknya adalah kerusakan ringan pada bangunan-bangunan dengan konstruksi yang kuat, ya. Jadi akan ada kerusakan pada konstruksi yang cukup kuat atau kuat di sini. Retak-retak pada bangunan yang kuat, jadi terjadi retak-retak. Terus banyak kerusakan pada bangunan yang tidak kuat. Jadi kalau kita punya bangunan yang tidak kuat desainnya atau mungkin rumah tinggal, bisa jadi akan mengalami kerusakan yang cukup signifikan. Dinding dapat lepas dari kerangka rumah, cerobong asap pabrik-pabrik dan monumen-monumen roboh. Monumen maksudnya monumen di sini contohnya kalau di Surabaya misalnya monumen Tugu Pahlawan atau mungkin monumen kapal selam, ya. Meja kursi akan terlempar, air akan menjadi keruh, orang naik sepeda motor terasa terganggu. Oke, skala yang ke-9, kerusakan pada bangunan yang kuat, ya. Rangka-rangka menjadi tidak lurus, banyak lubang-lubang karena retak-retak pada bangunan yang kuat. Rumah tampak bergeser dari pondasinya, pipa dalam tanah akan putus. Ya. Terus lanjut ke skala yang ke-10 ya. 10. Bangunan dari kayu yang kuat akan rusak. Rangka-rangka rumah lepas dari pondasinya, tanah akan terbelah, rel melengkung. Jadi kalau ada tanah yang terbelah akibat gempa bumi, berarti dia termasuk skala yang ke-10. Tanah longsor di sekitar sungai dan tempat-tempat yang curam setelah terjadi air bah. Nah, skala yang ke-11, bangunan-bangunan kayu sedikit yang tetap berdiri, jembatan rusak, terjadi lembah, pipa dalam tanah tidak dapat dipakai sama sekali, tanah terbelah, rel melengkung sekali. Yang ke-12, dampaknya adalah hancur sama sekali, gelombang tampak pada permukaan tanah, pemandangan menjadi gelap, benda-benda terlempar ke udara. Ya, itu jadi skala 1 sampai dengan 12 dengan dampak yang terjadi dari indikator skala intensitas MMI. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait pertemuan kali ini yang membahas tentang skala intensitas gempa bumi yang ada di BMKG. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kita bisa mengetahui kesimpulannya di sini, kita bisa mengetahui dari skala intensitas yang terjadi, kita bisa melakukan evaluasi secara visual kira-kira skala yang terjadi ini pada skala yang keberapa. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri, kurang lebihnya saya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.